Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku Sulisteye di Hong Kong. Apa kabar hari ini? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sukses selalu untuk kalian semua dimanapun berada. Sesuai di judul kontenku kali ini, aku mau cerita pengalaman BMI Hong Kong dijadikan saksi bank oleh temannya. Ini kisah nyata dari temanku sendiri. Pengalaman terpahitnya, pengalaman tersedih pada saat dia bekerja di Hong Kong. Sebenarnya kasus seperti ini sudah banyak banget terjadi di kalangan BMI Hong Kong. Karena yang masih yang baru datang dari Indonesia pasti masih lugu, masih polos, masih manut. Temenku dulu juga masih polos banget, jadi dia bisa dikadalin sama temennya. Temennya itu sebut saja Mawar, dia hutang di bank sebesar 35.000 dolar. Kalau dirupiahkan pada tahun itu sekitar 50-60 juta. Terus dia cuma bayar beberapa kali, lalu dia kabur. Dia tidak membayar cicilannya. Ceritanya sih dulu si temanku ini pada waktu masuk Hong Kong, dia itu kan pertama kali pengalamannya bekerja di luar negeri. Terus dia itu kebetulan liburnya hari biasa, hari Senin. Dia tidak tahu jalan, tidak tahu mana-mana, dia tidak punya teman pas libur, otomatis dia hanya liburnya di bawah rumah di taman. Pada saat itu dia ketemulah sama orang Indonesia, sebut saja Mbak Mawar ini yang hutang tadi. Dia itu juga libur hari Minggu, jadi temanku itu senang banget pada saat itu karena ada temen libur bareng di hari biasa dan saling tukar nomor HP, saling curhat kayak gitu. Pada saat itu temanku kan masih punya potongan gaji untuk PT 5 bulan. Jadi si Mbak Mawar ini tahu kalau temanku bulan depan itu potongan PT yang terakhir. Terus bulan berikutnya temanku itu kan sudah menerima gaji full ya, nggak ada potongan. Si Mbak Mawar ini mau pinjem lah uang ke temanku ya. Sama temanku nggak dikasih karena temanku mau kirim uang untuk keluarganya. Pada saat itu Mbak Mawar sih biasa-biasa aja, dia nggak marah, nggak dipinjemin uang. Terus ada obrolan, Senin depan kita jalan-jalan yuk keluar dari daerah tersebut ya, sambil nganterin aku pinjem uang di bank kayak gitu. Terus si temanku ini bilang, aku nggak tahu jalan mbak, nanti aku takut nggak bisa balik, terus nggak tahu arah. Si Mbak Mawar ini bilang, nanti aku antar lagi ke sini, kamu nggak usah takut, nanti kita jalan-jalan dulu, makan-makan, terus kita ke bank untuk pinjam uang, nemeni aku. Terus temenku berhubung dia sudah nggak punya tanggungan di PT, potongannya sudah selesai, dia maulah diajak jalan-jalan. Terus si Mbak Mawar ini di pas perjalanan dia bilang, nanti kamu tanda tangan ya pas di bank kayak gitu. Terus temanku bilang, untuk apa mbak? Dijawablah sama si Mbak Mawar, katanya ini persyaratan kalau pinjam uang di bank. Tapi temanku itu nggak sadar dan nggak tahu kalau dijadikan saksi. Nah pas sampai di bank ya, memang benar temanku ini harus tanda tangan, sudah tanda tangan. Terus si Mbak Mawar ini kayaknya sudah lihai ya, sudah pinter banget bahasa sini, katanya seperti itu. Terus pada saat itu sudah menerima uang 35.000 dolar Hong Kong, temanku ini dikasihlah 500 dolar sama si Mbak Mawar. Nah temanku ini juga diterima, katanya ini tanda terima kasih kamu sudah nganterin aku utang di bank ini kayak gitu. Terus akhirnya setelah itu dia pulang ya, makan-makan, terus pulang, diantar lagi di kawasan tempat tinggal temanku ini. Beberapa bulan kemudian itu masih normal, masih bisa dikontak, masih ngobrol, masih saling ketemu, lah libur itu masih bareng kayak gitu. Setelah beberapa bulan ya, 2 atau 3 bulan kemudian si Mbak Mawar ini sudah nggak bisa dihubungi, kadang nomornya itu aktif, kadang enggak kayak gitu. Terus diajak libur bareng itu kadang dia itu mau, kadang dia itu juga katanya sibuk, tapi banyak sibuknya dan banyak bilang kalau liburnya itu diganti hari Selasa kayak gitu. Terus temenku ya udahlah, wong dia udah ada sedikit pengalaman ya, udah agak lama tinggal di Hong Kong, jadi dia itu libur sendiri pun oke-oke saja. Nggak taunya
bulan kedua setelah nggak ketemu sama Mbak Mawar ini, ada surat dari bank dikirim ke rumah majikan. Otomatis temanku ini kan kaget, takut, terus kebingungan. Pas dibuka itu suratnya pokoknya ada rincian untuk membayar cicilannya sebulan itu 3.200-an. Terus harus ditransfer sebelum tanggal sekian kayak gitu, ada barcode-nya, disuruh transfer di 7-Eleven. Nah, temanku kan bingung ya, mau bilang majikan takut, terus nggak bilang itu juga dia harus ngasih uang ke bank kayak gitu. Temanku ini nyarilah Mbak Mawar, tapi Mbak Mawar ini sudah nggak bisa dihubungi, terus nggak tahu tempat tinggalnya di mana. Otomatis temanku karena takut di interminit ya, kalian sendiri tahu ya, kalau di interminit kita itu harus cari majikan lagi, harus nunggu visa, harus prosesnya masih nunggu panjang lagi. Mau nggak mau temanku ini transferi uang ke bank ya untuk bayar cicilan 3.200 ke 7-Eleven. Setelah itu ya bulan berikutnya itu masih sama teman-teman, dikirimi surat lagi kayak gitu. Terus akhirnya sampai 8 kali atau 9 kali temanku itu menyelesaikan cicilan utang temennya itu, baru surat itu tidak datang lagi di rumah majikan. Tapi ya masih sama, temanku itu usaha nyari Mbak Mawar ini tapi nggak ketemu, nomornya sudah nggak bisa, dia tuh nggak tahu, alamat induknya juga nggak tahu. Dia cuma bilang alamatnya itu Jawa Timur, sedangkan Jawa Timur kan banyak kotanya ya, tapi nggak menyebutkan kota yang jelas di mana kayak gitu. Otomatis temanku ini ya sudahlah, mungkin bukan rezeki kayaknya kayak gitu, katanya kayak gitu. Jadi sampai sekarang pun si Mbak Mawar itu nggak menghubungi temanku, terus nggak dicari juga, nggak pernah ketemu, nggak pernah mendapatkan kabarnya dia itu di mana kayak gitu. Terus juga fotonya pun itu nggak punya temanku, karena kan liburnya itu hari Senin, terus paling liburnya cuma di bawah rumah kayak gitu, nggak pernah selfie kayak gitu loh. Jadi nggak tahu wajah aslinya si Mbak Mawar ini ya tahu tapi nggak punya fotonya. Kan kayak kalau dia sudah berubah, mungkin berubah kayak Power Rangers saja, mungkin kalau dia sudah pakai hijab atau macak yang beda itu kan sudah nggak bisa dikenali kayak gitu. Akhirnya temanku ini putus asa, dia sudah pasrah, ya sudahlah mungkin belum rezekinya. Dari situ temanku alhamdulillah dapat majikan yang baik banget, terus gajinya di atas standar, terus kerjanya itu bebas, pokoknya dia itu bersyukur banget. Di balik dia itu harus bayar cicilan utangnya temennya yang dia itu uangnya nggak pakai, tapi mendapatkan suatu hikmah, dia mendapat majikan yang baik, dapat gaji yang di atas standar kayak gitu. Jadi untuk kita bisa diambil, dipetik pelajarannya, kita itu jangan mudah percaya dengan orang lain. Kalau di Hongkong itu kalau libur sendiri pun nggak apa-apa, nggak masalah, daripada libur punya temen tapi malah menyusahkan, kan lebih sakit nanti. Jadi untuk kita yang baru saja bekerja di luar negeri, di Hongkong, entah itu saudaranya atau temennya, sering kali harus kita ingatkan, jangan mudah percaya orang lain, jangan mau disuruh tanda tangan apapun, apalagi disuruh untuk hutang bank atau dipinjam paspornya atau dipinjam ID-nya, kayak gitu untuk di bank atau untuk digadaikan, jangan pernah boleh ya. Kita yang sudah pernah bekerja di luar negeri, yang udah lama, udah tahu, sebaiknya ya kalau punya teman atau saudara itu selalu diingatkan agar dia itu tidak terjerumus. Dan untuk yang menipu, semoga hatinya terketuk untuk mau mengembalikan uang yang sudah dimakan, karena mau seneng-seneng ya, sudah potongan selesai, mau mendapatkan gaji full malah dapat alangan, dapat musibah, bayar cicilan bank 8 bulan 3.200 per bulan, kan sedih banget ya teman-teman. Jadi untuk kita selalu hati-hati dengan siapapun itu.
Oke teman-teman, sekian dulu ya cerita tersedih dari temanku. Semoga kita lebih hati-hati ke depannya. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.